pagi anak-anak kami kelas 9. Materi kita hari ini mengenai teks laporan percobaan, yaitu pengertian teks laporan percobaan. Ya, pengertian teks laporan percobaan kita mulai dari istilah percobaan, memiliki nama lain yaitu eksperimen, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Kemudian laporan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Jadi, laporan disusun jika kita diberi tugas oleh orang lain. Teks merupakan tulisan. Ya. Jadi, jika kita gabungkan, teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri teks laporan percobaan. Ya, ciri-ciri teks laporan percobaan yang pertama adalah fakta. Fakta artinya adalah sesuatu yang sudah pasti. Ya, kita lihat contoh kalimat pertama. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis itu sekitar 27 mg. Nah, kira-kira ini contoh kalimatnya merupakan fakta atau bukan? Ya, tentu bukan fakta. Mengapa? Karena pada kalimat tersebut terdapat kata sekitar. Ya, kata sekitar adalah sesuatu yang belum pasti, maka belum bisa dikatakan sebagai fakta. Kemudian kita lihat contoh kalimat kedua. Ya, dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Ya, ini sudah jelas fakta karena di dalam kalimat tersebut mencantumkan angka yang pasti dan dapat dibuktikan. Ya, mencantumkan angka yang pasti dan dapat dibuktikan. Maksudnya di sini bahwasanya dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Sudah pasti dia ya. Terdapat kandungan vitamin C di dalam 100 mg jeruk itu sebanyak 27 mg. Nah, inilah contoh kalimat fakta dalam teks laporan percobaan. Nah, kemudian kita masuk ke ciri yang kedua. Ciri kedua dalam teks laporan percobaan adalah kalimatnya lengkap, ya. Laporannya lengkap. Teks laporan harus disampaikan secara lengkap agar apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi pembaca. Dengan informasi yang lengkap, pembaca dapat memahami secara utuh apa saja hasil dan data pada teks tersebut. Nah, itu ciri kedua. Nah, kemudian ciri ketiga, teks laporan harus bersifat objektif. Apa artinya? Objektif itu artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya. Kemudian objektif itu tadi sudah Ibu katakan artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, contohnya nih, kalian pernah melakukan suatu percobaan, ya. Misalnya percobaan untuk melakukan percobaan untuk menguji saus jajanan yang ada di sekolah atau kantin sekolah. Kalian memiliki dugaan awal bahwa saus yang ada di kantin sekolah itu mengandung zat pewarna, ya, zat pewarna berbahaya. Tetapi ternyata setelah dilakukan percobaan tidak semuanya mengandung zat pewarna berbahaya. Nah, jika terjadi seperti itu, sampaikanlah apa adanya hasil percobaan tersebut, ya. Sampaikan keadaan yang sebenarnya.
jika memang ya setelah kamu melakukan percobaan ya ternyata banyak ya kamu temukan zat pewarna ya, kandungan zat pewarna berbahaya di dalam saus tersebut, katakanlah yang sebenarnya ya. Kalau memang ternyata setelah kamu lakukan percobaan ya kandungan zat pewarna dalam saus di kantin sekolah itu ternyata tidak ada, katakan tidak ada. Jika memang ada, katakan ada. Nah, itulah maksudnya objektif ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian kita lanjutkan fungsi teks laporan percobaan. Ya, ada 5 fungsi teks laporan percobaan. Ya, apa saja? Yang pertama fungsinya sebagai informasi atau sumber informasi. Nah, misalnya kalian memerlukan informasi nih, kandungan vitamin C mana sih yang lebih tinggi dari beberapa jenis jeruk? Ya, misalnya kalian ingin mengetahui antara jeruk mandarin, jeruk nipis, jeruk lemon, mana kandungan vitamin C-nya yang lebih tinggi? Kalian tinggal mencari teks laporan percobaan yang telah dilakukan oleh orang lain. Dengan mencari informasi dari teks laporan percobaan, kita sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Nah, itu yang pertama, informasi. Ya. Kemudian fungsi teks laporan yang kedua adalah sebagai bukti. Nah, tadi laporan itu disusun untuk menyampaikan segala kegiatan yang dilakukan. Dengan menuliskan teks laporan, percobaan itu membuktikan bahwa kita benar-benar telah melakukan percobaan, baik itu yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, kemudian fungsi teks laporan yang ketiga adalah sebagai dokumentasi. Nah, dalam penyusunan teks laporan percobaan, kalian akan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian memilihnya untuk mengklasifikasikannya dan menyajikannya. Tentunya kalian menginginkan teks tersebut selalu ada ketika diperlukan. Nah, kalian tidak ingin kehilangan teks tersebut atau bukti tersebut kan? Nah, cara yang mudah agar tidak hilang ya dengan cara mendokumentasikannya. Ya, mendokumentasikannya baik itu dalam bentuk video bisa dalam bentuk laporan ya. Kemudian fungsi teks laporan percobaan yang keempat adalah sebagai pemecahan masalah. Ya, sebagai pemecahan masalah. Apakah bisa teks laporan percobaan sebagai pemecahan masalah? Tentu bisa. Ya, contohnya kalian suka bakso kan? Pasti banyak dari kalian yang senang makan bakso. Ada yang hampir setiap hari jajan bakso. Kemudian kalian melihat di berita banyak bakso-bakso yang menggunakan formalin atau boraks. Nah, kalian jadi was-was. Aduh, bagaimana ini cara memecahkan masalah ini? Saya suka sekali makan bakso, tetapi takut ada formalinnya. Nah, teks laporan percobaan bisa dijadikan jawaban atas masalah yang kalian hadapi. Coba kalian cari misalnya percobaan-percobaan sederhana yang sudah dilakukan oleh orang lain untuk menguji boraks atau formalin pada bakso. Ya, kalian bisa lakukan percobaannya, ya, meniru percobaan yang dilakukan oleh orang lain tersebut untuk menguji apakah bakso yang biasa kita beli itu mengandung formalin atau boraks. Nah, dengan percobaan itu kalian sudah tidak was-was lagi, ya, karena apa? Nah, misalnya nih, bakso yang sering kita beli, ya, setelah kita lakukan percobaan, ternyata misalnya mengandung boraks, ya tentu kita tidak akan membeli lagi, pasti akan kita tinggalkan, akan kita buang. Nah, setelah misalnya kita lakukan percobaan, ternyata bakso yang kita sering makan itu tidak mengandung formalin atau boraks, ya tentu pasti akan kita merasa senang, ya. Nah, karena bakso yang sering kita makan tidak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh kita, ya. Kemudian fungsi teks laporan yang kelima sebagai pertanggungjawaban. Nah, tadi laporan itu disusun jika ada pihak yang menugaskan suatu kegiatan kepada kita. Jika tidak diberikan kegiatan atau tidak ditugaskan kegiatan, kita tidak perlu memberikan laporan. Tetapi jika ada orang yang memberikan tugas, kita harus memberikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kita telah melakukan apa yang dia tugaskan sesuai dengan prosedurnya. Dengan teks laporan percobaan, juga orang yang memberikan tugas akan lebih mudah mengetahui dan mencek
apakah kita sudah benar melakukan percobaan tersebut atau belum. Nah, itulah kelima fungsi dan teks dari teks laporan percobaan, ya. Kemudian untuk tugas kamu, ya, dari penjelasan Ibu tadi, dari pengertian sampai ciri-ciri, ya, serta fungsi dari teks percobaan, silahkan kamu rangkum dan tuliskan dengan lengkap di buku catatan, ya, Nak. Oke, sekian pembahasan kita mengenai pengertian, ciri-ciri dan fungsi teks laporan percobaan. Semoga kalian mengerti. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat.